There are no official statistics, but according to the least estimates, over 100,000 Iraqis were killed during and after the US invasion of Iraq. Some estimates even put that number at 1 million. US and British military commanders say the chaos and violence that followed the invasion made it impossible to keep records of the civilian casualties. For over 2 decades, selama lebih dari 2 dekade, saya telah mendesak pemerintah, politisi, dan semua pihak untuk memainkan peran mereka dalam memastikan kesatuan sosial masyarakat kita masing-masing, perdamaian, juga harmoni yang lebih luas di dunia. Saya telah menyampaikan pandangan saya tentang bagaimana kita dapat mengakhiri semua bentuk peperangan, baik konflik yang diperjuangkan secara keliru atas nama agama atau yang secara terang-terangan bersifat geopolitik. Saya tidak hanya berbicara tentang kebutuhan mendesak untuk mengakhiri perang antar negara, tetapi juga untuk mengatasi kekacauan yang ada secara lokal dalam masyarakat dan untuk memperjuangkan perdamaian di negara-negara tempat perang saudara atau pertikaian internal muncul. Tentu saja, sejarah mengajarkan kita bahwa konflik internal dapat berubah menjadi perang dalam negeri yang seringkali dipicu oleh campur tangan dan pengaruh kekuatan eksternal yang akhirnya memicu ketidakstabilan dan perpecahan di negara lain untuk melayani kepentingan mereka. ज़माने को फिर अपनी ताकत दिखा दे, तू ही मालिकुल मुल्क है अब बता दे, जो फैली है तारीकियां सब मिटा दे. Sejak terpilihnya sebagai Khalifah Islam Ahmadiyah yang kelima pada tahun 2003 silam, komitmen Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz terhadap isu perdamaian dunia tak diragukan lagi. Beliau seolah melihat sebuah potensi mematikan yang bakal terjadi di kemudian hari, dan komitmen beliau soal perdamaian dunia bukan sekedar retorika yang penuh dengan kepentingan tertentu, tapi komitmen beliau terkait perdamaian semata-mata merupakan gairah yang demikian besar tentang masa depan kemanusiaan di kemudian hari. Khuda ke bargazidon se mahabbat ki to jana hai. If we survey the last few centuries impartially, jika kita mengamati dalam beberapa tahun di akhir abad ini, kita pahami bahwa peperangan yang terjadi pada kurun waktu itu sesungguhnya bukan merupakan perang agama. Peperangan ini lebih disebabkan karena sebab geopolitik. Bahkan konflik yang terjadi antar bangsa sekarang ini juga kita amati timbul disebabkan karena kepentingan politik, kewilayahan, dan ekonomi. Adalah suatu kekhawatiran saya dengan memperhatikan secara langsung yang terjadi saat ini, dinamika politik dan ekonomi pada negara-negara di dunia menjurus para perang dunia. तमन्ना खिदमते खल्क़स्त हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम
Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyatakan bahwa pandangan khalifah terlalu naif dan pesimistis. Pandangan beliau dianggap berlebihan terkait soal geopolitik, ekonomi global, juga tentang keadilan absolut. Ide-ide seputar perdamaian dan keharmonisan antar bangsa, juga antar agama-agama, dianggap utopia. Sebuah gagasan yang mustahil bisa terwujud di tengah kemajuan zaman yang serba cepat dan kompetitif. Tapi bagi Khalifah Muslim Ahmadiyah, ini bukan soal seberapa mustahil sesuatu bisa dilakukan. Ini bukan soal peluang yang terlalu kecil untuk sebuah mimpi besar tentang perdamaian. Nevertheless, all of this does not mean Namun demikian, semua ini tidak berarti bahwa kita harus hanya menjadi frustasi, menyerah, dan menanggalkan semua usaha kita. Sebaliknya, itu harus menjadi tujuan kita, melanjutkan yang tersisa dalam hukum negara dan terus mengingatkan pemerintah tentang kebutuhan waktu. Kita juga harus benar-benar menyarankan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan sehingga pada tingkat global keadilan dapat menang. Sehingga kemudian kita akan melihat dunia menjadi surga yang damai dan harmoni yang kita semua kehendaki dan dambakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh dan jangan sampai menyerah terhadap upaya kita. Jika kita berhenti mengangkat suara kita melawan kekejaman dan ketidakadilan, maka kita akan menjadi di antara mereka yang tidak memiliki nilai-nilai moral atau standar apapun. Koi ho besahara to saharon ki khabar dena. Inilah jalan-jalan sunyi perjuangan Khilafat Ahmadiyah untuk menolak menyerah pada keadaan, di mana kondisi manusia yang telah jauh meninggalkan Tuhannya, lalu pergi mengejar hiruk-pikuk dunia dengan segala cara, bahkan jika cara itu bisa mengundang murka ilahi, bahkan jika cara itu harus merobek-robek hati nurani manusia, bahkan jika cara itu dapat membinasakan banyak orang dalam kenestapaan. Khabar dena imam waqt se ahde. Khalifah menempuh perjalanan ke tempat-tempat yang jauh. Afrika, India, Fiji, Australia, Selandia Baru, Jepang, Singapura, Denmark, Belanda, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, juga Perancis. Beliau telah mengingatkan dunia selama 20 tahun terakhir ini bahwa potensi perang dunia ketiga sudah nampak dengan sangat jelas. Jika kita menginginkan perdamaian ditegakkan di dunia, maka kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan nasional untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Dan sebaliknya, kita harus membangun hubungan yang sepenuhnya didasarkan pada keadilan. Jika tidak, beberapa dari Anda mungkin setuju dengan saya bahwa mungkin aliansi atau blok dapat terbentuk di masa depan. Atau saya bahkan bisa mengatakan mereka telah mulai membentuknya. Dan bukan tidak mungkin kekacauan akan terus meningkat di dunia yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran besar. Efek dari kehancuran seperti perang pasti akan berlangsung selama beberapa generasi. Gaza has suffered some of the worst bombardment in recent history. More than 10,000 people are reported to have lost their lives in this conflict. And according to some estimates, a child has lost its life every 15 minutes. The UN Secretary General has called it a graveyard for children. It doesn't get any easier
for civilians living in Gaza as they try to take shelter where they can. The conflict has caused unprecedented internal displacement of the Palestinian people. People are living in a horrific nightmare. Food and water are running out. A steady flow of aid is needed to meet the desperate needs now. Humanitarians must be able to deliver it safely, and civilians must be able to reach it safely. Without this, lives will be lost and conflict will spread. Sebagaimana saya senantiasa menyerukan, teruslah berdoa untuk mereka yang tengah dizalimi di Palestina. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram mereka yang berbuat zalim. Mereka yang tidak bersalah ini terus dibunuh seperti halnya para sahabat yang disyahidkan. Ada yang dikirimkan ke suatu tempat lalu dijatuhkan bom. Semoga Allah Ta'ala mengasihani mereka. Meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi, kekejaman terus berlanjut di mana standar ganda negara-negara barat pun menjadi lebih jelas. Dari keadaan ini, jika kekejaman serupa dilakukan terhadap salah satu negara sekutunya, mereka segera menjatuhkan sanksi kepada pihak lawan. Namun tidak akan ada sanksi yang dikenakan terhadap Israel. Sebaliknya, Amerika baru-baru ini menyetujui bantuan tanpa syarat kepada Israel senilai miliaran dolar. Namun bagi Palestina, ketika negara-negara menyetujui bantuan senilai beberapa juta saja, pada saat yang sama mereka memberikan syarat bahwa mereka tidak akan pergi ke pengadilan atau forum manapun di mana mereka dapat bersuara menentang Israel. Melalui organisasi-organisasi amal, para Ahmadi harus berusaha menyediakan makanan, obat-obatan, atau bantuan apapun kepada warga Palestina. Di lingkungan Anda masing-masing, Anda juga harus melakukan upaya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Anda harus terus menulis surat kepada politisi dan tidak lelah melakukannya. Anda harus memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Sebagian besar pemerintah dan politisi besar tidak menganggap penting nyawa rakyat Palestina. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing, namun mereka pun harus ingat bahwa Allah Ta'ala juga memberi tangguh hingga suatu masa tertentu. Apalagi ini bukan satu-satunya kehidupan yang harus dijalani. Ada juga kehidupan akhirat. Mereka beranggapan bahwa jika mereka mengambil semua manfaat di dunia, maka mereka akan memperoleh segalanya. Mereka dapat dicengkram di dunia ini juga, dan di akhirat pun mereka pasti akan dicengkram. Bagaimanapun kita hendaknya memberikan perhatian pada doa-doa, semoga Allah Ta'ala menolong rakyat Palestina yang tertindas dan menyelamatkan mereka dari kezaliman-kezaliman tersebut. Inilah gairah kecintaan seorang khalifah terhadap dunia Islam. Keperihan juga kepedihan yang dialami rakyat Palestina seolah tergambarkan dengan sangat jelas dalam khutbah-khutbah beliau selama setahun terakhir ini. Rasa kemanusiaan yang terkoyak-koyak oleh arogansi dan supremasi kekuatan merupakan perkara yang krusial bagi khalifah dan harus mendapatkan perhatian juga sikap yang serius. Kekhawatiran khalifah yang terus beliau kampanyekan selama 20 tahun terakhir kini berujung kepada kekhawatiran bersama. Kekhawatiran bersama yang sangat nyata. Kehancuran sudah terlihat di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan, darah dan air mata mengalir, seolah menangisi perginya rasa kemanusiaan dalam diri manusia. दिलों की सियाही
कहाँ पर है दुनिया की अब खैर ख्वाही. Apakah harapan tentang perdamaian, keharmonisan, juga kemanusiaan masih ada di tengah dunia yang sudah diambang perang? And so, in conclusion, if we wish to save our future generation, jika kita ingin menyelamatkan generasi mendatang dari kelahiran dengan efek buruk radiasi yang disebabkan oleh perang nuklir, dan ingin menyelamatkan mereka dari kekurangan dan keputusasaan, dan jika kita ingin menyelamatkan diri kita dari kutukan dan ratapan, kita harus bertindak dengan sebuah urgensi dan kebijaksanaan. Para pemimpin politik dan mereka yang memiliki akses ke pembuat kebijakan harus memiliki pandangan jangka panjang tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik umat manusia daripada dibutakan oleh keinginan egois untuk menegaskan keunggulan mereka atas orang lain. Kita harus bersatu, mengesampingkan kepentingan nasional, politik, dan kepentingan pribadi lainnya demi kebaikan umat manusia yang lebih besar dan untuk memastikan bahwa kita meninggalkan dunia yang aman dan damai bagi generasi mendatang.